Nah, memahami prosedur tanggap darurat. Ya, jadi apabila terjadi kecelakaan dengan korban meninggal. Jadi itu pun disebut tanggap darurat. Contoh instruksi prosedur tanggap darurat ya. Kalau ada yang meninggal fatality, nah, bukan harus terjadi gempa bumi, kebakaran yang hebat, bukan. Meninggal satu saja itu sudah disebut dengan korban tanggap darurat. Gimana caranya? Jadi harus lapor ke P2K3 ya. Pemberitahuan. Nah, ini lapor dulu P2K3. Apa P2K3 kemarin teman-teman sekalian? Nah, P2K3 itu panitia pembina K3 ya. P2K3 ini lapor ke polisi, pemeriksaan oleh polisi, surat keterangan dari polisi, pengurusan administrasi, penyelesaian klaim asuransi, rekam data kecelakaan. Tapi sebenarnya P2K3 ini juga harus lapor ke Dinas Tenaga Kerja, bidang pengawasan ya. Nah, supaya nanti bisa diselesaikan secara ketenaga kerjaan juga. Jangan hanya langsung ke unsur pidana atau perdata ke hukumnya. Nah, ini ada pemberitahuan persetujuan permintaan keluarga korban. Ini diberitahukan kepada keluarga korban dengan pimpinan, dengan tim juga. Nah, kalau dia tidak, dibawa ke keluarga korban, penyelesaian data korban untuk pengurusan administrasi. Bisa kalau melalui iya dibawa ke rumah sakit untuk divisum kalau disetujui korban ya untuk dilaksanakan visum untuk pengurusan administrasi. Nah, rekaman data kecelakaan itu diarsipkan, maka nanti selesai proses prosedur tanggap daruratnya. Tapi yang jelas lapor 1 kali 24 jam, tempat pekerjaannya diisolasi, tempat terjadi kecelakaannya diisolasi. Sudah itu jangan menghilangkan bukti, korban diberikan pertolongan pertama kalau belum meninggal ya. Itu tadi kasusnya kalau sudah korbannya meninggal. Nah, ini terjadi tanggap darurat, memahami prosedurnya. Ini contoh instruksi atau SOP prosedur tanggap daruratnya. Bila terjadi keadaan darurat, bunyikan tanda. Nah, tadi seperti alarm. Nah, disepakati alarm berbunyi 1, 2, 3 atau berapa, itu menandakan sedang ada tanggap darurat. Ya. Menuju tempat evakuasi, kalau sudah ada bunyi tanda tadi, menuju tempat evakuasi. Selanjutnya ada periksa kondisi keadaan, dihitung masing-masing tim, diperiksa kondisinya, apa kekurangannya. Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan lengkap. Makanya mandor itu harus mengabsen pegawainya, tenaga kerjanya pada setiap hari bekerja. Selanjutnya minta bantuan. Nah, ini kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dilakukan pertolongan yaitu tanggulangi dari tim, ada pemadam kebakaran, tenaga medis, pihak berwajib, dan eksternal lainnya ya, tim eksternal lainnya. Kemudian periksa jenis kerusakan, apa yang rusak baik dari sumber daya yang ada, material, mesin, ataupun orang-orangnya. Terus berikan pertolongan ke rumah sakit. Nah, pertama berikan pertolongan P3K-nya dulu, baru kita cepat untuk membawa ke rumah sakit sesuai dengan SOP yang ada. Bentuk tim penyelidikan kecelakaan, nah ya, penyidikan kecelakaan. Tadi jangan hilangkan alat bukti, sudah itu buat kronologi kejadian, buat laporannya, kejadian secara lengkap dan jelas termasuk pom penyidikan kecelakaan. Laporan didistribusikan ke Dinas Tenaga Kerja melalui bidang pengawasan ya, bidang pengawasan di kabupaten kota setempat.